Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada malam yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita mencari ridha-Nya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah selalu memilih kita pada pengajian-pengajian selanjutnya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan seluruh guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini. Takdim hormat kami kepada Ketua Permasa, Ketua Sirul Muqtadin dan Kastafi, Ketua Musalla, beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini pengajian seperti biasa. Namun sebelum kita pengajian, mari sama-sama kita baca samadiyah tahlil yang kita kasatkan kepada keluarga kita masing-masing. Dan juga pada malam yang mulia ini kami mohon kepada para jamaah semuanya untuk menghadiahkan pahala kepada saudara kami yang bernama Tengku Usman bin Tengku Duham, yang malam ini malam yang kedua meninggalnya di Aceh. Yang insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah bertempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Kalau seandainya tak ingat namanya, maka diniatkan saja, ya Allah, samadiyah tahlil yang kami baca ini, yang saya baca ini, kepada orang yang diniatkan oleh Tengku atau yang diniatkan oleh imam. Ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي يا كافي
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Samadiyah dan Tahlil sudah sama-sama kita baca. InsyaAllah kita yang membaca diberi pahala oleh Allah, dan orang-orang yang kita kasatkan diampuni segala dosa-dosanya, dipertempatkan pada tempat yang layak di sisinya. Malam ini halaman berapa? Sudah sampai halaman? Ada yang rendah halaman berapa? 29. Sudah? Masalah faraid sudah selesai ya? Jadi malam ini sudah masuk pada masuk pada pembahasan yang baru ya, pada kitab yang ketiga. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله
Bismillah Masya Allah Ma kana min ni'matin fa min Allah Bismillah Masya Allah La ya'ti bil hasanati illallah Bismillah Masya Allah La hawla wa la quwata illa billah. Yang disambung sama Tengku Is Jabal Ami Dipa di mana ya? Bukan pada kitab yang ketiga kan? Hah? Bab? Oh, bab lain lagi. Yang di depan lagi ya. Ya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu kitabul khashiful karim fi bayanin niyati fi takbiratil ihram. Nah, ini adalah merupakan yang ketiga pembahasan kitab tentang pembahasan kemuliaan pada pembahasan tentang niat dan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim wa fi nasna wa fihi nasta'inu wa bihi nasta'inu dengan nama Allah yang maha murah lagi maha mengasihani. Wa bihi nasta'inu dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihani atau mengasih akan hambanya. Aku mulai membaca kitab ini. Ini adalah merupakan lanjutan daripada kitab pertama, kedua, dan ini sudah mulai yang ketiga. Nah, kemarin tunggu is kitab yang keberapa? Keenam, kelima. Oh, Syifaul Qulub ya. Ah ya, Syifaul Qulub berarti yang keempat atau yang kelima? Ke depan ya. Pengajaran ya, pengajaran tuh ya. Maka aku mulai membaca kitab ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Allah pemilik sekalian alam. Dan rahmatnya Allah dan salamnya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian. Nah, jadi sebut dengan sekeluarga, sahabatnya dan juga alnya. Jadi kalau sebut alnya Nabi, maka itu mulai daripada ya, keluarganya Rasulullah sampai kepada keturunannya. Nah, itu adalah merupakan alnya Nabi. Masih dihitung daripada alnya Nabi. Ya, maka sebut dengan ya salam sejahtera ataupun salam kasih sayangnya Allah. Atau disebut dengan ya rahmat dan salamnya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad dan atas keluarganya, segala keluarganya dan segala sahabat-sahabatnya sekalian. Wa ba'du fayaqulu al-fakir. Ya, ini beliau mengaku fakir. Nah, jadi mengaku beliau ini adalah fakir. Ya, al-ghani ilallah, yang kaya hanyalah Allah. Ya, al-ghani Muhammad. Ya. Siapa nama beliau? Muhammad Daini bin faqih. Mana faqih? Yang faham ilmu fikih Jalaluddin Al-Ashi Asy-Syafi'i. Nah, jadi beliau ini adalah ya, siapa? Yang mulia Syekh Jalaluddin Al-Ashi Asy-Syafi'i. Al-Ashi adalah ulama dari keturunan
Aceh. Ya, ulama dari keturunan Aceh bermadhab kepada Imam Syafi'i. Walau ulama ini adalah ulama Aceh, tapi ini kitab dikarangnya bukan di Aceh. Ini yang perlu harus dipahami. Di mana juga dikarangnya kitab ini? Kitab ini dikarangnya, ya, sebahagian pendapat guru-guru kita ini di Makkah Al-Mukarramah. Diseleksi oleh ratusan para ulama. Makanya kitab ini kenapa disebut dengan Jami' Jawami' Al-Musannifah? Kumpulan para musannif di dalam kitab ini. Jadi banyak para mujtahid. Yang diambil, ada yang diambil daripada Imam As-Subki, itu pembahasan tentang ilmu tasawuf. Ada yang diambil daripada, ya, pembahasan daripada, Imam An-Nawawi, dan juga Syekh Ibnu Hajar, ya, dan juga diambil daripada para ulama-ulama mujtahid, dikumpulkan, disatukan pada kitab Jami' Jawami' Al-Musannifah. Makanya orang Aceh sebutnya kitab 8. Kitab 8 itu kumpulan banyak para mujtahid. Ya. Jadi beliau adalah seorang ulama, ya, yang paham ilmu fikih. Ya. Insyaallah ilmu fikih beliau dikenal. Ya, Rafallahu waliwalidayhi. Semoga Allah mengampuni dan mengampuni juga kedua orang tuanya. Ini adalah seorang ulama besar yang mengarang kitab. Beliau masih mengaku al-fakir. Beliau adalah seorang yang fakir. Yang ghani adalah Allah, yang kaya adalah Allah. Allah yang kaya. Jadi siapa nama beliau? Ya, Imam Jalaluddin Al-Asy Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita tinggal di Batam ini Al-Batami. Kalau Batam kan, ya, Al-Asy berarti Aceh. Ya, kalau Al-Bantani itu Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu adalah ulama daripada Banten. Kalau Minangkabawi, nah itu berarti Minangkabau. Kan? Seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berarti itu adalah orang Banjar. Banjar. Ya, jadi kalau ya yang ulama besar di Aceh, ya, yang disebut dengan Syekh Kuala, beliau itu disebut dengan As-Singkili. Ya, As-Singkili. As-Singkili itu adalah merupakan ulama dari Singkil. Itu As-Singkili, ya. Ini As-Singkili, Aceh Singkil. Jadi kalau seandainya kita ini sebut Al-Asy, ya, ini bukan di kita aja yang tahu. Di Mekah saja kalau kita sebut Al-Asy, itu sudah paham Aceh. Ya, karena di sana kalau disebut dengan Al-Asy, ya, oh Al-Asy. Ya. Nah, kalau sudah Al-Asy itu paham. Serambi Mekah. Ya. Nah, ini adalah, ya, lanjutan daripada pembahasan. Ini sudah masuk pada pembahasan tentang masalah fikih menyangkut dengan niat, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas karena fi bayani, pada pembahasan tentang masalah niat, takbiratul ihram dan lain sebagainya yang takluk dengannya. Nah, adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata al-fakir. Ya, siapa yang sudah disebutkan nama, yaitu Syekh Jalaluddin, ya, al-fakir, ya, yang fana kepada Allah. Dalam arti beliau adalah merupakan seorang ulama yang sangat merendah di hadapan Allah, ya, yang bersifat ghina. Allah yang bersifat ghina, sifat maha kaya. Ya, Allah yang sifat maha kaya.
Siapa itu yang memohon kepada Allah? Yaitu Muhammad Daini, anak Tuan Fakih Jalaluddin. Nama beliau itu, nama Jalaluddin adalah nama ayah. Jalaluddin ini adalah nama ayah. Nama beliau yang mengarang kitab adalah Muhammad Daini. Muhammad Daini. Ya. Beliau adalah Muhammad Daini, anak Tuan Fakih, ya, seorang ulama fikih, Syekh Jalaluddin Al-Asy. Itu nisbah kepada negerinya. Asy-Syafi'i itu madhabnya. Jadi pembahasan di dalam kitab ini bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi pembahasan di dalam ini tidak kepada madhab Imam Hanafi, Maliki, dan imam yang lainnya. Namun ini adalah merupakan bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Yaitu Muhammad Daini, anak Tuan Fakih Jalaluddin Al-Asy. Ya, negerinya Asy-Syafi'i, madhabnya. Ya, Syafi'i adalah mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ya, telah memohonkan, telah mengampuni Allah Ta'ala baginya. Ya, mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi segala ibu bapaknya. Ya, faqat ra'aitun nas ikhtilafu fin niyati inda takbiratil ihrami. Ya. Maka ini pembahasan awalnya ya. Pembahasan awal ini. Ya, faqat ra'aitun nas ikhtilafu fin niyati inda takbiratil ihrami. Ya, fa'aratta inna i'mal ya kitaba sagiri fi tahrimil fi tahriril marami wa sammaituhu kasyifal qarib fi bayanin niyati fi takbiratil ihrami. Udah lama nih tak baca kita orang Jadi kalau baca kitab Arab, kalau udah lama tak baca, bagaikan apa namanya? Bagaikan kambing naik atas ininya lagi. Nah, ini kan di atas batu lagi. Ya. Untuk kedua, gimana? Nanti kana baca kitab Arab. Nah, lebih 20 tahun berarti kana. 20 tahun kana baca kitab Arab. Ya, tadi apa yang mau disampaikan oleh beliau? Ya, setelah aku lihat akan beberapa saudaraku manusia yang bersalah-salahan mereka itu. Jadi beliau melihat saudaranya itu saling salah menyalahkan dalam pandangan ilmu fikih, dalam pembahasan ibadah. Maka di saat beliau melihat manusia ini saling bersalah-salahan, ya mereka itu pada pembahasan niat tatkala takbiratul ihram, maka aku kehendaki, maka beliau menginginkan, aku kehendaki bahwa aku membahas, maksudnya aku jelaskan supaya lebih mudah paham. Satu kitab yang kecil pada menguraikan maksud dan aku namai akannya dia kitab Kasyiful Qarib. Pada menyatakan tentang masalah niat tatkala takbiratul ihram. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang tampengan jino tentang kuiswandi. Nah, yang niat di rumah. Ada yang niat dari rumah sampai ke masjid tak niat lagi Allahu Akbar. Kalau kita tanya niatnya tadi di mana? Di rumah. Maka beliau ingin menjelaskan sebenarnya niat yang diakui ini di mana? Yang sah niatnya di mana? Karena takrifnya sholat aqwalun wa af'alun.
Nah, ini tarifnya sholat, definisinya sholat, aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Yang diawali dengan takbir, disudahi dengan salam, bisyurutil maksusati, dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang dinamakan sholat. Nah, maka apabila seseorang itu niatnya di luar daripada takbir, dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak disebut dengan niat. Nah, makanya ini nanti akan dijelaskan secara jelas oleh Yang Mulia tentang pembahasan niat yang sah dalam mazhab Syafi'i. Karena bila seandainya nanti niat di luar daripada takbir, Imam Syafi'i angkat tangan, ya Allah, saya tidak pernah berfatwa seperti itu. Sementara kita mau sandarkan kemana? Sementara kita ini duduknya di wilayah mazhab Imam Syafi'i. Kita sandarkan, ya Allah, berarti aku sandarkan kepada mazhab Imam Hanafi. Sementara kita tak belajar pembahasan dari mazhab Imam Hanafi. Boleh kita sandarkan kepada mazhab Imam Hanafi, namun wajib belajar apa yang beliau fatwa. Kayak seperti ini. Di saat kita berada di Mekah, di saat kita mau tawaf Baitullah, itu banyak saudara kita yang taklid kepada mazhab Imam Hanafi. Nah, namun sebelum taklid kepada mazhab Imam Hanafi, diajarkan dulu cara ambil wudunya, kemudian nanti batal wudunya. Nah, karena fardu wudu dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Hanafi beda. Dalam mazhab Imam Syafi'i fardu wudu cuma 6. Sunnat wudu 28. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi, yang sunnat dalam mazhab Syafi'i belum tentu sunnat dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, usap kepala sebahagian aja, walau 3 helai rambut kena sudah sah. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi, semua rambut kepala wajib kena. Ini dalam celah-celah ininya, dalam celah-celah jari kaki dan jari-jari tangan. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Hanafi hukumnya wajib. Jadi fardu itu. Makanya di sana tidak ada tempat ambil wudunya yang tidak ada tempat duduk. Semuanya ada tempat duduk. Karena di saat ambil wudhu mesti harus duduk. Karena ini di dalam celah-celah ininya semua harus kena. Seperti dalam mazhab kita Imam Syafi'i sambil berdiri boleh ambil wudhu, bahkan ada yang sambil lari itu ambil wudhu. Beda. Dalam mazhab Imam Hanafi tak boleh. Makanya yang boleh bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan tak batal, itu dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan tanpa lapik yang hilang, sah nikah dengan dia, tetap batal. Atas kaul yang mu'tamad. Nah, makanya kalau seandainya kita berpegang pada pendapat muqabil atau pendapat yang lemah, pada tempat-tempat darurat boleh, tak ada masalah. Jadi tanpa kita pindah mujtahid, tanpa kita taklid kepada mazhab Imam Hanafi, kita tetap berada di dalam mazhab Imam Syafi'i, amal pada kaul yang lemah. Untuk linapsih boleh pada tempat darurat, karena sedang tawaf itu sangat mendesak orang, terdesak-desak. Jadi kalau kita tak memegang pada pendapat yang muqabil, ya betul. Tapi kita pegang pada pendapat yang lemah, asal bukan kita yang sentuh. Tak betul. Disentuh kita oleh orang lain, tak betul. Nah, tapi untuk amal li nafsi boleh, tak ada masalah. Karena mengamalkan pada tempat yang darurat. Nah, makanya ini penting untuk kita pahami, dan beliau langsung menjelaskan yang pertamanya ini bermadhab kepada Imam Syafi'i. Nah, langsung beliau menjelaskan supaya nanti orang tidak jadi simpang siur dalam memahaminya. Nah, ini langsung kepada pembahasan mazhab imamnya Imam Syafi'i. Jadi kita ini pembahasannya di dalam bingkai mazhab Imam Syafi'i. Nah, bukan di dalam bingkai
Ya, mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ya. Wa as'alullahu ta'ala ayyaj'alahu khalasa liwajhihil karim. Ya, liwajhihil karim. Ya, bifadli wa ya, ada yang ininya ini. Ya, sumpu ya. Hah? Hah? Ha atau ya? Ya. Wa ayya sumni. Ya, ya. Wa kharasahu ya wajama'ahu minasyaitonir rajim fa innahu ya ghafurur rahim ya akram wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan aku memohonkan as'alullahu, dan aku memohonkan kepada Allah Ta'ala bahwa menjadikan dia akan kitab ini, ya, menjadikan dia Allah Ta'ala akan kitab ini, ya, apa namanya, tulisan yang ikhlas atau tulus dan ikhlas, ya, pada ya zatnya yang mulia dengan karunia-Nya Allah. Dan aku pohonkan juga, aku mintakan pula akan Allah Ta'ala bahwa orang yang memeliharakan akannya kitab ini, dan juga Allah memeliharakan akan daku dan akan yang membaca dia. Makanya kita yang membaca, kita yang memelihara kitab ini, Allah akan melindungi. Nah, makanya apa namanya, kitab sesudah kita belajar ya, tidak diperkenankan kitabnya sembarangan kita lipat. Tidak sembarangan kita lipat, maka tutup dengan rapi, maka akan mendapat berkah doa dari pengarang kitab. Jadi di saat kita tutup kitabnya, tidak dengan sembarangan, ada yang terlipat, ada yang macam-macam lah, bahkan ada yang bermacam-macam, kan? Ya, maka apabila kita tidak memelihara kitab, bahwa memeliharakan akannya kitab ini, ya, termasuk memeliharakan akan daku dan akan orang yang membaca, Allah akan melindungi, ya, akan daku dan orang yang membacanya dia kitab ini, dan mendengarkan dia, bukan orang yang membaca saja, yang mendengar juga sama, ya, yang mendengar dia. Ya. Daripada siapa dilindungi? Daripada syaitanir rajim, syaitan yang kena rajim, yang kena rajam. Allah lindungi kita. Dimohonkan doa oleh musannif, ya, kepada orang yang memelihara, kepada orang yang menjaga, kepada orang yang membaca, kepada orang yang mendengar. Ya. Supaya kenapa? Supaya Allah melindungi aku dan orang yang membaca dan orang yang mendengar daripada syaitan yang dilaknat, yang kena rajim. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi, lagi Allah yang maha menyayangi, lagi Allah yang menganugerahi, lagi Allah yang maha murah, dan tiada terpelihara daripada durhaka, melainkan dengan peliharaannya Allah. Kita ini tidak akan pernah terlepas daripada durhaka kita kepada Allah. Tidak akan pernah terpelihara kita daripada melakukan perbuatan yang dosa. Tak akan itu. Tak akan terpelihara kita daripada kesalahan. Karena al-insanu khatun. Tidak akan terpelihara kita daripada kesalahan. Semua kita ini pasti ada salahnya.
Kecuali yang terpelihara dari salah, silap dan lupa hanyalah para nabi dan para rasul. Itu yang tak salah. Nah, karena kenapa? Karena Allah memang menjaganya. Nah, sementara kita ini yang punya salah dan punya kesalahan, kita ini tidak akan pernah lepas daripada durhakanya kita kepada Allah, melainkan dengan peliharaannya Allah yang maha tinggi lagi maha besar, dan tiada ada dan tiada upaya juga pada perbuatan, tiada upaya kita pada perbuatan, melainkan pada perbuatan apa? Perbuatan yang baik atau tiada upaya pada perbuatan yang bakti. Bakti adalah perbuatan yang baik. Kecuali semua itu melainkan dengan taufiknya Allah. Nah, makanya kita yang hadir pada malam yang mulia ini, yang hadir kita ke tempat ini malam ini adalah semata-mata pilihan Allah. Kalau Allah tidak memilih kita, ini kita harus yakin dan mesti memang harus yakin. Kalau Allah malam ini tak memilih kita, sudah sampai ke tempat ini, kita tak akan balik. Kita tak akan ada di sini. Balik kita. Balik ke rumah. Kenapa sudah sampai ke tempat pengajian tak naik? Tak dipilih oleh Allah. Nah, makanya bersyukurlah kita yang sudah sampai pada majelis ilmu, berada di majelis ilmu. Itu semata-mata pilihan Allah, bukan kehendak kita sendiri. Maka patut kita bersyukur kepadanya, karena Allah lah yang memilih kita. Karena taufik dan hidayahnya lah kita saat ini berada pada tempat ini. Dengan taufiknya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis arba'in. Ini sudah mulai. Apa sabdanya Rasulullah? Wa qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sekalian perbuatan itu mesti dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang itu barang yang meniatkan dia akannya dia. Makanya innama a'malu binniyat. Hanya saja yang ada itu dengan sebab adanya niat. Maka disebut innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in manawa. Ini hadis arba'in, dalam hadis arba'in yang pertama. Hadis arba'in yang pertama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya adalah perbuatan kita ini dengan sebab adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja sekalian perbuatan itu dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang itu barang yang meniatkan dia akannya dia. Apa yang kita niat, itu yang kita dapat. Makanya kalau seandainya salah niat, maka salah dapat. Makanya jangan salah niat. Niatnya harus lurus. Kalau pepatah orang Aceh, menyegat niat ngan kasat laut darat Tuhan berat. Tapi menyahanagat niat ngan kasat, cit hang selamat pasti binasa. Itu pepatah orang Aceh. Pepatah orang Doha. Makanya perlu untuk dipahaminya. Maka luruskan niat kita, maka kita akan mendapatkannya. Niat yang tulus, niat yang lurus,
maka Allah akan meluruskan dan kita akan dapat sebagaimana yang kita niatkan. Ya, kalaupun tak dapat di dunia, di akhirat insya Allah pasti dapat. Nah, ini baru permulaan. Ya. Dan murad dengan, ya ini sudah mulai. Dan murad dengan perbuatan itu barang yang ya tercapai kepada perkataan. Itu yang disebut dengan menyertai ya. Ya, barang yang tercapai kepada perbuatan dan perkataan. Ini yang disebut dengan barang yang tercapai kepada perkataannya. Apa yang disebutnya? Begitu yang diniatnya. Nah, kemudian adapun arti niat itu pada logat. Coba kita pahami apa makna niat pada logat. Karena niat ada pada syariat, ada juga pada logat. Makna pada logat itu pada istilah bahasa. Itu logat namanya. Ya, kalau pada syariat maka itu adalah menentukan ada pahala atau tidak ada pahala. Adapun artinya niat itu pada logat, pada bahasa, yaitu disebut dengan kasat. Asal ada kasat itu sudah ada niat. Itu pada logawi namanya, pada makna logat ya, yaitu kasat. Dan pada syariat yang disebut dengan niat pada syariat yaitu ya, mengkasatkan sesuatu hal keadaannya beserta dengan perbuatannya, melainkan yang tidak perlu menyertai dengan perbuatan, yaitu pada puasa. Ya, pada puasa itu tidak mesti pada niatnya harus dalam puasa, karena ada ketentuan yang tertentu. Kalau puasa mesti menjatuhkan niat pada malam, besok baru puasa. Tapi kalau pada yang lainnya disebut dengan muqtarin bifi'li. Makna muqtarin bifi'li, niat itu mesti disertai dengan perbuatan. Nah, itu yang perlu untuk dibilah-bilah. Jadi jangan sampai nanti kok puasanya enggak ininya, niatnya pada malam, kok puasa besok. Nah, kalau puasa sunat boleh, puasa sunat tidak ada masalah, itu puasa sunat mutlak kan? Ya, puasa sunat boleh, tidak ada masalah. Niat pun untuk besok puasa, besok pagi-pagi. Tapi jangan juga makan lontong dulu. Ini udah sesudah sholat subuhnya makan lontong 1 piring baru niat untuk puasa sunat, nggak bisa. Karena sudah keluar fajar. Jadi niat untuk puasa sunat kalau tak makan apa-apa sesudah sholat subuhnya, ya pokoknya masuk fajar, ya kita nggak makan apa-apa sesudah sholat subuhnya, ya kemudian kita ingat hari ini hari Kamis atau hari ini hari Isnin, ya udah aku puasa aja. Saja aku puasa, dalam hatinya puasa sunat hari Isnin atau hari Kamis karena Allah Ta'ala. Boleh, tidak ada masalah kalau untuk puasa sunat. Sesudah kita niatnya puasa sunat, tiba-tiba jumpa dengan kawan lama sudah tak jumpa. Ujungnya diajak makan, ya udah makan aja, tidak ada masalah. Itu lebih besar pahala menemani saudara yang jumpanya setahun sekali, jumpanya sudah lama tak ketemu. Itu lebih besar pahalanya buka puasa sunatnya. Jangan nanti sok pula ini di depan gurunya, ya udahlah tuan guru aja yang makan, aku puasa hari ini. Itu namanya anak murid durhaka itu namanya. Kalau puasanya puasa sunnah, tapi puasa sunnah, kalau puasa wajib itu beda bab. Makanya di depan guru kita, di depan orang-orang tua kita, jangan nanti orang tua dari kampung ke sini. Beliau ini datang ke tempat kita dengan senang hati dia. Maka di saat ada orang tua bersama dengan kita, jangan sok puasa hari Isnin, jangan sok puasa hari Kamis kita. Ini harus hati-hati. Jangan nanti kita karena sudah lazim kita setiap Isnin Kamis puasa, Isnin Kamis puasa. Orang tua kita di sini
Kita juga puasa, ujungnya orang tua kita tak enak makan sendiri. Padahal beliau menginginkan duduk makan bersama, udah lama tak makan lagi dengan kita. Nah, makanya selagi orang tua di sini, jangan coba-coba puasa sunat di depan beliau. Kecuali beliau yang mengajak. Besok hari Isnin, ayo kita puasa. Itu tidak ada masalah. Kalau puasa Isnin Kamis, karena bila kita puasa di depan orang tua, hati-hati. Bila tersirat dalam hatinya sedih, maka kita jadi durhaka. Kalau puasa sunat, kalau puasa wajib lain bab lah. Ini yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita di depan orang tua, di depan orang-orang mulia, guru-guru kita misalnya, sok kita puasa hari Isnin. Ya, buka aja, tidak ada masalah. Di depan beliau itu langsung niat puasa tadi, ya lanjut aja, tidak ada masalah. Lebih besar pahala kita buka ketimbang kita lanjut puasa. Karena untuk memuliakan beliau. Ya, tapi kalau setiap hari jumpa dengan Nunggu Iswandi, nggak ada masalah. Ini setiap hari ini kita jumpa Iswandi kan? Itu tidak ada masalah. Ini dengan orang-orang yang jarang-jarang lupa. Ini udah 2 tahun tak jumpa dengan Nunggu Iswandi. Jumpa, ayo kita tunggu minum kopi. Udah, yuk langsung minum kopi. Seperti itu. Jadi gambarannya, kalau seandainya kita sudah lama tak jumpa dengan kawan, pas kebetulan kita sedang puasa sunat, buka itu lebih besar pahala kita buka ketimbang kita melanjutkan puasanya. Makanya puasa itu tidak disyaratkan muktarin bi fi'lih, niat dengan puasa. Karena puasa adalah merupakan ibadah taksis. Ya, as-saumuli kata Allah. Puasa ini untukku. Kalau memuliakan makanan, ini makanan enak, lapar. Ini yang jadi perkaranya ini. Makanan enak, udah lama tak makan, udang besar-besar nih. Kalau menyangkut dengan masalah makanan yang enak, bisa mundur waktu sejenak. Enggak, kita makan sekarang, oke siap, nanti di saat aku buka lah aku makan. Ya, yang penting jangan dibuang-buang itu makanan kan. Disimpan, insya Allah tidak ada masalah. Dipersiapkan, malah bila seandainya dipersiapkan untuk buka puasanya, maka ini makanan akan dicatat adalah merupakan persiapan untuk berbuka. Ini sedekah orang ini misalnya, atau kita sendiri yang belinya. Persiapan untuk berbuka itu adalah merupakan ya dihidangkan itu sebagai hidangan surga. Makanya orang yang menyiapkan untuk orang berpuasa itu akan ditamsilkan hidangannya hidangan surga. Makanya rajin-rajin kita di saat ada orang-orang berpuasa untuk membawa bahan-bahan untuk buka puasa. Kalau di tempat kita ada apa namanya itu tajil ya. Seperti itu. Maka jangan sampai kita tidak ada di situ. Jangan sampai ini 1 bulan ada tajilnya, nama kita sama sekali tidak ada. Itu jangan. Karena kenapa? Karena sangat mulia itu. Bahkan ya dalam hadis Rasulullah disebut dengan at-ta'il ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar, yaitu lapar di situ lapar orang yang berpuasa. Itu yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun fi arba'ati asya'a dalam hadis Rasulullah. Surga itu sangat rindu dia kepada 4 rombongan manusia. Jadi yang dirindukan oleh surga itu rombongan yang 4 itu. Mudah-mudahan ada kita di dalamnya. Makanya kita jangan pernah absen kita, jangan sampai tidak ada nama kita. 1 bulan orang bawa takjil, orang lain sudah 3 kali putaran, kita sama sekali tidak ada. Ini hati-hati ini. Oh itu lain Pak, berarti sudah ada niat untuk enggak, sudah ada niat berarti sudah ada niat untuk menyediakan orang berbuka. Cuma pas di hari hanya beliau itu jangankan untuk mengantar kepada yang lain, beliau yang berhak makan punya orang lain. Maka itu ruksah, bubur namanya. Bubur itu namanya. Yang penting tulis saja dulu.
Tapi jangan juga sering-sering seperti itu. Gugur lagi. Nah, itu kalau sudah dengan taksir itu tidak gugur. Kalau dengan taksir, ya. Biasa ini karena dia sudah tulis, Nah. sudah ditulis, jadi itu orang itu datang rame-rame ke sini, diharap ada sama dia, tahu dia tak ada. Oh lupa itu berarti. Sekali oke lah. Nah, makanya yang intinya ya jangan sampai luput kita daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Karena al-jannatu mustaqatun fi arba'ati asya'a. 4 rombongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama hafidhil lisan. Orang yang mampu mengendalikan lidahnya. Nah, orang yang mampu menjaga lidahnya. Jangan sampai sekali kita ngomong 1 minggu orang lain demam. Itu hati-hati. Sekali kita ngomong pecah belah orang 1 balai. Hati-hati itu. Sekali kita keluarkan kata-kata kita sakit hati orang lain berbulan-bulan ke kita. Itu harus hati-hati. Karena benar-benar surga tak akan rindu kepada orang yang tak mampu menjaga lidah. Nah, kalau seandainya ada sesuatu hal yang bila kita keluarkan jadi pecah belah, maka pecahlah di perut, jangan pecah di mulut. Jangan sampai itu pecah di mulut. Karena kalau sudah pecah di mulut, pasti ada sentimennya. Maka pecah aja di perut. Orang lain tak tahu itu. Dan Allah pun maaf itu. Tidak akan jadi dosa. Makanya surga sangat rindu kepada orang yang hafizil lisan. Mampu mengendalikan lidahnya. Jadi yang tak mampu menjaga lidah bagaimana? Berarti hati-hatilah lawan daripada itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surga kata Rasulullah, ya, orang yang talil Quran, yang rajin membaca Al-Quran. Yang rajin membaca Al-Quran. Makanya jangan sampai kita dalam setiap harinya tak baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya bacalah Qul huwallahu ahad dalam setiap harinya 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Surat Al-Fatihah sekali. Itu sekurang-kurangnya kita membaca Al-Quran. Nah, karena itu adalah ganti daripada khatmil Quran. Tapi jangan juga seperti itu, Al-Quran tak mau dibaca lagi. Tetap harus ada. Dalam setiap harinya mesti kita harus ada baca. Supaya kita termasuk dalam rombongan yang dirindukan oleh surga. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya at-ta'amil ji'an. Orang yang memberi makan orang-orang yang puasa. Orang yang memberi makan orang-orang yang lapar, yaitu orang yang berpuasa. Ya, jangan salah artikan di situ memberi makan orang yang lapar, ujungnya orang yang tak puasa akan lapar juga. Itu tidak boleh diberi. Kalau seandainya kita beri untuk makan orang yang tak puasa, sementara dia tidak dalam ruksah, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, maka orang yang memberi makan itu ikut andil dalam dosa. Karena kita termasuk dalam tolong menolong pada kemaksiat. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang Allah suruh kita tolong menolong pada kebaikan. Jangan kita sama sekali tolong menolong pada berbuat kejahatan. Makanya hati-hati orang yang jualan di dalam bulan Ramadan, bila dia jualannya pada pinggir jalan, yang jalan tersebut lebih daripada 2 marhalah. Ini jalan lintas misalnya. Orang yang jualan di pinggir jalan yang lintasnya 2 marhalah, maka orang yang jualan walau pagi sudah mulai jualan, itu jualannya mubah. Boleh, dalam bulan Ramadan boleh jualan bagi orang yang jualan di jalan lintas. Jalan yang jalan lintasnya lebih daripada 2 marhalah, berarti lebih daripada 86 km. Itu orang yang jualan di pinggir jalan itu, maka itu adalah mubah. Kenapa? Karena orang yang safir itu harus dia untuk berpuasa. Kalaupun dia buka boleh, tidak ada masalah. Karena dimaafkan oleh Allah kan. Orang yang safir itu, bagi beliau orang yang safir itu
boleh dia buka dan boleh dia melanjutkan puasanya. Dengan catatan nanti habis Ramadan dia mesti wajib qada. Nah, tapi bila orang yang jualannya tidak pada jalan yang lalu lalangnya lebih dari 2 marhalah, Batam ini tak ada 2 marhalah. Hati-hati, yang jualannya sebelum waktunya mau berbuka, maka jualannya itu wajib ditanya yang belinya itu siapa. Kalau seandainya yang belinya itu orang di luar Islam, maka hukumnya makruh. Kalau yang belinya itu adalah orang Islam yang dia tak boleh puasa, ibu-ibu yang datang bulan, maka hukumnya mubah. Kalau yang belinya orang Islam tapi wajib bagi dia puasa, maka hukumnya haram. Berani enggak tanyanya? Kalau seandainya enggak berani tanya, mendingan jangan jualan di pagi harinya. Apalagi untuk makan siangnya. Tapi kalau seandainya berani tanya, kamu muslim enggak? Bukan, dia boleh jual. Tapi kalau dia ngomong, saya muslim, tapi saya tak boleh puasa, datang bulan, kata perempuan, boleh jual. Tapi kalau dia ngomong, kenapa kamu beli? Aku tak puasa hari ini, tadi malam tak aku makan sahur. Oh ya udah pulang sana, nggak boleh beli. Kalau seandainya berani seperti itu boleh. Tapi kalau enggak, berarti kita sudah bercampur dengan perbuatan yang haram. Jualannya itu tidak ada masalah, sah. Tapi perbuatan kita hukumnya haram. Nah, jadi perbuatan yang haram, jualan makanan ini khususnya ya, jualan makanan. Jangan sampai nanti nggak buka toko sembako. Jangan nanti kata Nengku Ridwan, waduh gawat ini, udah boleh buka sembako nanti ya. Bukan seperti itu. Kata Bang Musin, waduh gawat ini nunggu nggak boleh buka, nggak ada masalah. Kita jualannya ada 3 orang yang beli apa yang buka, 3 orang beli itu, 3 orang yang haram. Ini gimana itu? Ada yang mubah, ada yang mubah, ada yang ada yang mubah, ada yang harus, ada yang haram. Jadi yang mubah nggak ada masalah. Yang mubah nggak ada masalah. Ya, sementara yang makruh juga tidak terlalu besar resikonya. Tapi yang haram itu resikonya. Kita termasuk dalam fata'awanu alal ismi wal udwan. Fata'awanu itu termasuk kita dalam tolong menolong mereka bermaksiat. Ini yang kita khawatirkan. Kalau misalnya si seorang istri, ya, suaminya tidak puasa, ya, misalnya dia minta buat Indomie lah. Kalau istri nolak, ya. Nah, ini harus berhati-hati ini. Seorang istri bila seandainya seorang suaminya sehat walafiat, dalam keadaan sehat dia, tapi suaminya tak puasa, dia ngomong kepada istrinya, tolong buat Indomie kepada abang, maka oleh seorang istri tidak boleh melakukannya. Kalau dia melakukannya, maka dia pun ikut berdosa. Kata suaminya, durhaka kamu, aku suruh tak mau. Tak durhaka itu. Tidak durhaka. Karena kenapa? Karena menentang dengan Allah. Ya, kalau takut dipukul berarti lain Pak. Kenapa kamu buat itu? Fir'aun di rumah. Kalau itu lain Pak. Kenapa dia tidak kenapa dia ini? Kalau aku tak buat ini, aku digoreng nanti. Kan Fir'aun itu suka goreng orang kan? Masitah kan digoreng itu kan? Fir'aun yang goreng masitah. Nah, itu lain Bang. Maka tidak berdosa dia kalau seandainya takut ini kalau bocor di rumah ini kan. Nah, dengan catatan kalau seandainya sakit maka nggak ada masalah. Kalau suaminya sakit maka itu mesti harus dikasih makan. Kalau nggak cepat meninggal dia. Nggak berdosa. Seorang istri kalau seandainya melayani suaminya yang sedang sakit, ya rusak untuk tidak berpuasa, maka itu tidak ada masalah. Nah, ini penting untuk juga kita hadirkan. Kemudian ya, yang terakhir, yang keempat yang dirindukan oleh surga, yang pertama hafidhil lisan, yang kedua at-ta'amil ki'an, yang ketiga
baca Al-Quran. Yang keempat, orang yang fi saim syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, cuma ada oleh para ulama, tak mesti puasa di bulan Ramadan, tetapi termasuk juga orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, makanya paling kurang dalam 1 bulan kita ada puasa 3 hari, itu paling kurang. Dalam 1 bulan pastikan diri kita ada puasa itu paling kurang 3 hari. Itu paling kurang dalam setiap bulannya. Boleh ambil di awal, boleh diambil di tengah, boleh diambil di akhir. Itu tidak ada masalah. Ya, atau boleh berturut-turut. Hari ini berturut-turut. Atau boleh puasa Isnin Kamis, atau boleh puasa Daud namanya. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Nah, itu boleh juga. Yang penting jangan tidak ada dalam 1 bulan kita 3 hari puasa. Ya, kalau kita puasa dalam 1 bulan itu 3 hari, maka termasuklah kita orang yang ya puasanya 1 bulan penuh namanya. Ya, karena 1 hari itu diberi pahala 10 hari. Jadi kalau 3 hari berarti diberi pahala sama seperti 30 hari. Ya, makanya orang yang berpuasa itu ya dihitung pahalanya sama seperti dia berpuasa 1 bulan penuh. Seperti itu. Ada pertanyaan. Ya. Misalnya ini kan dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita daftar itu penyumbang. Ya. Ada namanya penyumbang. Ada dua tertulis sudah, tapi tidak menyetor ya. Apa punya? Ya. Kenduri kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata misalnya sesudah terdaftar ditulis ternyata beliau tidak memberinya. Nah, tidak memberi itu ya karena kenapa? Karena memang dia tak ada dana. Ya, kalau ada dana maka dia terhutang. Karena dia sudah berjanji al-wa'du den, janji itu hutang wajib diselesaikan. Tapi kalau seandainya dia waktu tulisnya dengan agak-agak dalam arti dengan dia zan bahwa aku ada. Nah, di saat dia tulis itu insya Allah ini ada gambaran kalau bahasa kita. Ada gambarannya. Ada kerja, ada gaji. Ada zannya lah. Nah, tapi ternyata pas di saat hari H melunaskannya, ternyata itu beliau tidak ada. Tak ada dana misalnya. Atau ada dana, namun ada hal lain yang lebih mendesak. Atau disebut dengan lebih mendesak lah yang ke sana. Nah, maka bila seandainya hal yang lain lebih mendesak dan acara kenduri di tempat kita ini untuk merayakan hari lahirnya Rasulullah, ada orang lain yang memenuhinya, maka bagi dia itu hukumnya mubah. Kalau seandainya bagi dia dibayar, maka dia dapat pahala. Kalau seandainya tidak dibayar, dikarenakan ada keperluan yang lainnya, maka jangan juga diminta. Jangan juga diminta. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu perkara yang wajib lizati, tetapi itu adalah merupakan wajib li'aridi. Wajib li'aridi bisa gugur dengan sebab ada keperluan yang lebih penting. Makanya perlu juga untuk kita pahami. Jadi jangan juga kita kucilkan. Andai kata ada saudara kita ini udah ditulis ini 100.000 tapi tak dibayar, nanti dikucilkan. Jangan. Tak boleh itu. Tak boleh. Kenapa? Karena kita yang menghakiminya atau mengucilkannya, maka kita ikut berdosa. Kita sudah terhasut itu sama syaitan. Makanya hati-hati, jangan kita mengucilkannya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan perkara-perkara sunnah. Kalau ini tunggu, nanti kalau misalnya dalam list sumbangan, seorang misalnya ditulis besar ya, 2 juta. Ya. Dengan harapan yang lainnya pun ikut sumbang banyak.
Ya. Tapi nanti dia nggak ada uang. Tak dikasih 2 juta. Biasa pancing, misalnya pancing Sumatera. Ya. Orang itu murid besar. Ya. Jadi dengan masuk dia yang lain-lain uang besar juga. Mm-mm. Dia pulang dari yang ditulis itu. Ya. Dengan tujuan tadi memancing saudara-saudara yang lainnya untuk menyumbang. Nah, bila seandainya dengan niat supaya saudara yang lainnya terpancing, nah ini misalnya yang tulis yang pertamanya adalah orang yang berpengaruh. Dengan sebab beliau tulis maka orang lain pun nanti ikut tulis. Ini Kenny tulis yang pertama ini. Ya, terpancing yang lainnya untuk bersedekah, maka itu tidak ada masalah, namanya syiar. Syiar itu tidak ada masalah itu. Ya. Ini contoh tadi kan, contoh. Nah, andai kata misalnya untuk memancing orang lain supaya bersedekah, berlomba-lomba untuk bersedekah dan tidak ada niat yang lainnya. Ya, tidak ada niat ini biar aku diagungkan ini ya. Ditulis yang banyak, ujungnya nanti tidak ada duit. Nah, itu dengan tujuan berarti membanggakan, maka itu tidak. Tapi kalau untuk dengan niat syiar supaya orang lain ya menyumbang yang lebih banyak, maka itu ruksah namanya, tidak ada masalah. Ruksah itu. Ya, tapi dengan niat jangan sampai niatnya itu niat yang lainnya. Kalau kepleset niat itu lain, Pak. Makanya ini innama a'malu binni. Ya, ini pas pula ini kepada niatnya. Ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in mana. Yang diniatnya itulah yang hasilnya. Ya, kira-kira jelas ya? Jelas. Sedikit lagi. Kita pada faedah, di faedah kita ini. Nah, jadi adapun ya arti niat itu pada logatnya yaitu kasat, dan pada syariatnya atau disebut dengan pada syarat mengkasatkan sesuatu hal keadaannya beserta dengan perbuatannya, melainkan pada puasa, karena puasa besok hari. Namun tempat niatnya itu pada malam hari, karena syarat menjatuhkan niat ya itu di malam hari. Itu syarat untuk sah masyrut. Makanya bila tidak ada syarat maka gugur masyrut namanya. Ya, karena syaratlah yang lebih besar. Ya, syarat lebih besar daripada masyrut. Untuk sah masyrut maka adanya syarat. Ya, ini yang mesti harus dipahaminya. Jadi kalau untuk puasa ya itu menjatuhkan niat pada malamnya, dan tempatnya itu niat di dalam hati. Tempatnya niat itu pada hati atas kaul yang mu'tamad, dengan ada di dalamnya tafwid, ada di dalamnya redha. Semua itu adalah hukum-hukum batini. Nah, maka wajib bagi kita menjaga 12 huruf tersebut supaya kita bisa membuka gerbang pintu surga. Karena gerbangnya pintu surga adalah wajib bawa kalimah la ilaha illallah. Nah, kunci gerbang surga itu adalah kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi kalau sudah lewat ke dalam gerbang utama pintu surga, baru nanti masuklah kita kepada surga-surga yang sudah ditentukan menurut amal masing-masing. Ada yang masuk ke dalam surga Firdaus, ada yang masuk ke dalam surga Jannatul Ma'wa, ada yang masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Tak ada masalah, nanti hari Rabu kita bisa silaturahmi. Karena hari Rabu ya, nanti di dalam surga berziarah antara murid dan gurunya. Ini misalnya ini antara pemimpin dengan rakyatnya. Juga itu hari Rabu nanti. Ini misalnya kedua nanti masuk di surga Jannatul Ma'wa, kita di Jannatul Na'im. Hari Rabu ziarah berkunjung dalam surga.
Berkunjung dalam surga. Yang enggak berkunjung dalam neraka. Nah, itu enggak berkunjung. Kalau dalam neraka enggak sempat berkunjung. Tapi kalau dalam surga saling silaturahmi, berkunjung nanti. Yang kunci surga tapi ukurannya. Enggak paham. Kalimah la ilaha illallah itu enggak ada besar-besar hurufnya. Kalimah la ilaha illallah itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah, makam beliau itu makam beliau. Ini kita cerita sedikit masalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau tinggal sendiri di makam itu, dan makam di sampingnya sudah dipindah semuanya. Makam beliau itu di Ma'la, satu pemakaman, satu daerah dengan pemakamannya Bunda Khadijah. Dan di situ pemakamannya Bunda Khadijah, pemakamannya Abdul Muthalib, itu di Ma'la. Jadi makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani tinggal satu-satunya. Sementara yang di samping, kalau pemakaman keluarga Rasulullah, Bunda Khadijah, Abdul Muthalib, dan juga pemakaman Abu Talib juga di situ. Abu Talib, ayah daripada Sayyidina Ali, juga di situ. Itu sudah dipagar, tak bisa kita masuk ke sana. Sudah dipagar dan didindingi dengan kaca. Itu tak bisa kita masuk ke sana. Sementara kita cuma di samping aja, di samping dekat dengan pintu, di situ aja kita beri salamnya. Dan dijaga ketat. Betul-betul dijaga ketat. Sekejap aja kita baru berhenti di sana, langsung haram, roh haram. Diusir kita. Nggak boleh kita berdoa lama-lama di situ, nggak bisa. Padahal di situ adalah orang-orang yang mulia sebenarnya. Sementara makam Syekh Nawawi Al-Bantani juga di dekat dengan Asma, anak Sayyidina Abu Bakar, yang mengantar makanan di saat Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Dan juga Abdullah ada beberapa juga, siapa namanya, Abdullah bin Aziz, juga ada makamnya di situ. Sementara Syekh Nawawi Al-Bantani tinggal di sudut. Ini ujungnya tinggal di sudut. Satu saja makam beliau tinggal. Yang lain di sampingnya semua sudah dipindah. Jadi makam Syekh Nawawi Al-Bantani ini adatnya orang Mekah di sana. Kalau sudah lewat daripada 25 tahun, itu makamnya dipindah. Dibongkar, dipindah, tulang belulangnya itu diambil, dipindah, dibawa ke Muaisim sana. Dimakamkan di sana, ditumpukan satu di ininya. Namun di saat dibongkar makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, maka ternyata beliau masih utuh. Ujungnya tak berani mereka bongkar. Sampai hari ini mereka tak bongkar. Jadi makam beliau satu saja. Sementara di sekeliling beliau itu sudah tidak ada makam lagi, sudah dipindah semua. Makam Abu Lahab kan. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu asing, nggak ada di sana. Ya, makamnya Abu Lahab itu di Jabal Lahab namanya. Ada Jabal Lahab itu kita kalau berkunjung ke sana sampai hari ini masih bau bangkai. Berapa jarak belum makam? Masih dalam kawasan Mekah, cuma sekitar lebih kurangnya 15 km dari, kalau kita berangkatnya dari Al-Aziziyah. Sekitar, kalau naik taksinya, kalau naik ujrahnya cuma 10 rial dimintanya. Maksud saya berapa jauh dengan makam yang bau? Makamnya bau itu udah jauh, masuk aja kita ke daerah itu sudah baunya bangkai luar biasa.
Dan ke sana jarang orang yang ziarah. Ngapain orang berkunjung ke makam Abu Lahab kan? Jarang orang yang berkunjung ke makam Abu Lahab dan Abu Jahal. Masih bau. Bau bangkainya. Bau bangkainya, dan di situ masih ada bangunan-bangunan kuno. Nah, bangunan-bangunan kuno masih ada di situ tinggalnya. Dan jarang sekali orang yang mau kita lewat. Karena jalannya itu melintasi. Kalau kita lewatnya dari Al Aziziyah ya menuju ke Masjid Tanaim, masjidnya Bunda Aisyah. Kalau seandainya kita mengambil miqat, itu melewati Jabal Lahab namanya. Bukit kecil itu tempat di makamnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Di situ di makamnya. Namun jarang orang yang berkunjung ke sana karena di tempat itu agak angker, agak seram. Agak seram di situ. Telepon di dalam bus bau juga. Ya kalau di dalam bus nggak, kalau di dalam bus. Tapi ya kalau kita turun pergi ke sana itu bau bangkai yang bangkainya tidak pernah habis-habis baunya. Makanya yang paling cerdas itu kan Abu Lahab. Abu Lahab itu paling cerdas. Dia tak pernah absen bersama dengan Rasulullah. Di mana sahaja Rasulullah berdakwah waktu di Mekah, itu Abu Lahab pasti datang. Siap dia datang selalu. Dan sekali sahaja Rasulullah menyampaikan wahyu atau menyampaikan Al-Quran, dia langsung sudah rekam, langsung sudah lengket di otaknya. Rasulullah Jabal Nur, Jabal Sur kan, Gua Hira di Jabal Nur. Jabal Nur itu Gua Hira. Gua Hira separuh kita sudah diantar oleh taksi, oleh ujrah. Separuh lagi kita naik, itu tingginya 1.500 anak tangga. 1.500 anak tangga. Itu sudah setengah diantar pakai ujrah aja. Pakai taksi. 1.500 lagi naik tangganya. Nah, kalau kita orang Indonesia, Malaysia, orang-orang dari Asia, itu naiknya pasti malam. Nggak akan mampu kita naik kalau di harinya. Itu mesti malam kita, jam 2, jam 11, jam 12 lah. Pokoknya malam naiknya. Dan tidak ada lampu di situ. Tetapi tetap terang. Makanya disebut dengan Jabal Nur. Jabal bercahaya, bukit bercahaya. Tempat Rasulullah yang menerima wahyu pertama. Itu Gua Hira. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah pilih kita suatu hari nanti kita bisa berkunjung ke tempat-tempat itu. Ya, insyaallah. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Sudah ada? Sudah ininya ya? Sudah. Bang Har nggak ada lagi? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Insyaallah nanti ke depan akan kita sambung kembali pada faedah. Halaman 30 pada faedah. Ini suatu faedah kata imam kita, Imam Syafi'i. Nanti akan kita sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وحبلنا تسيح المعاملة فيما بيننا وبينك على سنتي وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا ما يقرب إلينا مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز الصمدية خصوصا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم خصوصا إلى روح صاحبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين ثم خصوصا إلى روح أولياء والشهداء والعلماء والصالحين ثم خصوصا إلى روح من قصدنا في أهل هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اجعل اللهم بمحض فضلك وجودك وكرمك عتقا وفاكك ونجاة وسترا من النار لنا ولهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحتمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإدرائيل وحملة العرش والمقربين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طول أمورنا وسحي أجسادنا ونول قلوبنا وثبت إيماننا ووسيع أرضاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حاول علينا في صخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam yang mulia ini ada manfaat, khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudariku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.